Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk bab fungsi khusus. Sebelumnya sudah dijelaskan bab fungsi gamma. Maka berikutnya adalah fungsi beta yang ada hubungannya erat dengan fungsi gamma sebenarnya. Oke, fungsi beta dinyatakan dengan b m, n, didefinisikan sebagai b m, n sama dengan integral 0 sampai 1 x pangkat m min n buka kurung 1 min x tutup kurung n pangkat n min 1 dx. Nah, m dan n di fungsi beta ini bukan desimal. Jadi kalau 2,5 bukan 2,5 tapi 2 dan 5. Maksudnya seperti itu. Ciri-cirinya adalah integral 0 sampai 1, batasnya 0 sampai 1, x1 min x dx, x1 min x dx, ciri-cirinya seperti itu, x buka kurung 1 min x dx. Oke, nah konvergen untuk m lebih dari 0 dan n lebih dari 0. Di videonya sebelumnya sudah saya jelaskan konvergen itu apa dan divergen itu apa, sudah ada. Selanjutnya, fungsi beta dalam bentuk trigonometri. Jadi bentuknya dalam koordinat kutub. Kalau tadi koordinat kartesius x dan y, ini koordinat kutub, sudut dan jari-jari. Jadi bentuknya adalah integral 0 sampai pi per 2 sin 2n v cos 2m min 1 v dv. Ini bacanya v. Setengah bmn dengan m lebih dari 0 dan n lebih dari 0 untuk nilai konvergen. Seperti itu. Seperti ini saja. Nah, apa itu bmn? Bmn itu adalah diselesaikan menggunakan fungsi gamma yang digunakan atau yang dikenal dengan relasi fungsi beta dan fungsi gamma. Jadi bmn itu adalah gamma m, gamma n per gamma m plus n. Berlaku kebalikannya. Jadi mn dan nm sama. Karena kan ini hanya perkalian, ini penjumlahan dalam kurung. Jadi di depan n atau ini yang di depan n tidak masalah. Seperti itu. Contoh, integral 0 sampai 1 x pangkat 8 1 min x pangkat 4 dx. Nah, ini bentuknya kan x1 min x dx, x1 min x dx, bentuknya fungsi beta. x1 min x dx. Tinggal kita urus m-nya berapa, n-nya berapa. Coba kalau di sini m min 1 sama dengan 8, maka m-nya adalah 9. Kemudian yang ini n min 1 sama dengan 4, maka n-nya adalah 5. Jadi bisa langsung kita selesaikan. Integral ini jadinya sama dengan b beta 9 dan 5 atau 9,5. Tinggal gunakan gamma, rumus fungsi hubungan tadi. Di gamma 9, gamma 5 kali gamma 5 per gamma 9 tambah 5. Berarti gamma 9 itu 8 faktorial, gamma 5 itu 4 faktorial, ini gamma 14. Jadi 13 faktorial dapatnya 1 per 6435. Seperti itu. Ini hasil dari integral 0 sampai 1 x pangkat 8 1 min x pangkat 4 dx. Dapatnya 1 per 6435. Contoh yang lain, ini ada integral x pangkat 4 1 min akar x pangkat 5 dx. Coba diperhatikan kalau fungsi beta tadi x 1 min x dx, ini jadi masalah ini. Ini tidak 1 min x, maka ini yang kita misalkan. Seperti halnya fungsi gamma sebelumnya. Jadi yang mana yang bermasalah, maka itu yang bentuknya kita modifikasi. Nah ini, x1 min x dx tidak sama. Ini masalahnya di sini. Oke, jadi misalkan akar x sama dengan y, kita pakai y di sini. Maka x sama dengan y kuadrat. Seperti itu. Kemudian dE kita turunkan, itu dapat 2y dy. Syarat batasnya kita cek, takutnya ada perubahan.
Kalau untuk X, ini kan DX, maka ini X0, Y-nya kita masukkan 0 juga. Kalau 1, X-nya juga, Y-nya 1. Maka tidak mengubah syarat batas. Jadi sama dengan 0, 1, Y pangkat 8, 1 min Y pangkat 5, 2Y, DY. 2Y, DY dari sini. DX-nya diganti. Ini diganti Y. Kemudian yang ini nih jadi Y kuadrat, ini kan jadi X pangkat 4, berarti jadi Y pangkat 4 kali 2, 8. Nah, ini sudah mirip. Ini kan Y 1 min Y DY. Oke, ini 2-nya keluar, ini 2, ini 9, ini karena 8 tambah 1, 9, kemudian 1 min Y pangkat 5 DY. Maka sini sudah jadi Y 1 min Y DY, sudah sama dengan fungsi beta. Ini jadi M-nya 10, karena ini 9, ini 6, jadi dapatnya 2 beta 10, 6. Nih, gunakan rumus hubungan dengan fungsi gamma, dapatnya 2, 2-nya tetap, beta gamma 10, gamma 6 per gamma 10 tambah 6. Dapatnya yang 10, 9 faktorial, yang 6, 5 faktorial, yang 16, nah ini keliru ini ya, ini 15 faktorial. Salah. Dapatnya 1 per 15, 015. Angka yang cantik. Contoh lain, ini bentuk yang agak kompleks sedikit. Ini sebenarnya ini kan kalau pindah ke atas ini X 2 min X, X 2 min X. Padahal rumusnya itu adalah X1 min X. Nah, ini harusnya jadi angka 1. Ini 2 ini agar jadi angka 1 kita harus, ini bermasalah. Masalahnya ada 2 di sini. Ini batasnya 2. Kemudian ini juga angka 2. Nah, ini nyambung. Maka ini yang kita ubah jadi 2X agar ini keluar angka 2-nya jadi 1 min X. Seperti itu, 2-nya keluar. Jadi yang kita misalkan adalah X yang bawah ini. Nanti yang atas mengikuti 2Y. Jadi 2 min 2Y nanti. 2-nya keluar jadi 1 min Y. Gitu. Nah, ini DX-nya kita turunkan jadi 2Y, 2DY, syarat batasnya kita yang 0 tetap 0, kemudian yang X-nya 2 jadi 1. Jadi kalau ini 2, 2 sama dengan 2Y, berarti Y-nya 1. Maka syarat batasnya berubah. Yang awalnya 0 ke 2 menjadi 0 ke 1, karena pakai DY, maka kita pakai batas Y. Kalau DX kita pakai batas X. Nah, dari sini ini diganti semua menjadi Y. Ini X kuadrat, ini 2Y, berarti 2Y kuadrat. Ini 2 min X, berarti 2 min 2Y. Seperti itu. Lanjut. Ini 01 sudah, ini 2Y kuadrat per akar 2 min 2Y, 2DY. 2DY didapat dari turunan tadi DX-nya. 2DY. Nah, 2 pangkat 2 itu 4 kali 2, 8. Ini 8. Kemudian ini akar 2. Akar 2 min 2Y itu sama seperti akar 2 dikali akar 1 min Y. Jadi akar 2-nya keluar. Jadi 8 per akar 2. 01 Y kuadrat per 1 min Y DY. Nah, ini sudah mirip fungsi beta. Y 1 min Y DY. Nah, X 1 min X DX. Sama. Jadi kita ubah bentuknya. Jadi yang ini tetap, ini hanya yang jadi yang per ini saya naikkan, kemudian yang akar saya ubah jadi bentuk pangkat, jadi pangkat minus setengah. Jadi dapatnya Y kuadrat 1 min Y pangkat minus setengah. Nah, ini sudah fungsi beta bentuknya. Tinggal kita cari M-nya dan cari N-nya. M-nya dan N-nya. M-1, 2, maka M-nya 3. N-1 min setengah, maka N-nya adalah setengah. Setengah kurangi 1 minus setengah. Jadi yang ini hasilnya adalah 8 per 2 beta 3 setengah. Ini 3, setengah. Kita hitung 8 per 2 tetap ini gamma 3, gamma setengah. Kemudian gamma 3 tambah setengah. Seperti itu. Lanjut, itu gamma 3, gamma setengah, dan 8 per akar 2 ya. Ini gamma 7 per 2. Ini tinggal dihitung pakai
metode di video sebelumnya. Seperti itu, selesai. Caranya seperti itu untuk yang bentuknya lebih aneh yang seperti ini. Oke, contoh terakhir itu adalah contoh untuk fungsi beta dalam bentuk koordinat kutub. Ya, ini contohnya adalah 0 sampai pi per 2 akar kotangan apa namanya tadi, v ya, v dv. Maka kotangan itu adalah kebalikan dari tangen. Tangen itu sin per cos. Jadi kalau sin per cos dibalik jadi cos per sin. Jadi ya jadi cos per sin. Kita tulis saja. Akar cos per sin. Setelah itu ini jadi cos, ini jadi sin. Pangkatnya setengah sama minus setengah. Nah, ini rumusnya. Ini sin, ini cos sama. Jadi pekerjaannya tinggal mencari n dan m. Hati-hati di sini beda dengan yang tadi. Kalau tadi itu adalah m min n, m min 1, n min 1. Kalau yang ini 2n min 1, 2m min 1. Memang sengaja dibalik biar tidak tertukar. Oke. Mencari n-nya 2n min 1 itu adalah minus setengah. Jadi n-nya adalah 1/4. Ini pakai aljabar biasa. Kemudian 2m min 1 setengah, m-nya dapat 3/4. Nah, ini dapatnya adalah setengah. Ini rumusnya setengah ya. Beta 3/4 dan 1/4. Nah, ini beta 3/4, 1/4. Ini bentuknya unik. Kita hitung. Jadi setengah gamma 3/4, gamma 1/4 per gamma 3/4 plus 1/4. Ini bentuk kalau kemarin ada namanya rumus khusus yang dihitung langsung kalau dia ini n min 1 seperti itu, Bu. Cek video sebelumnya ya. Oke, nah hasilnya gamma ini 3/4 tambah 1/4 1. Selanjutnya dapatnya adalah pi per akar 2. Menggunakan rumus rekursi fungsi dari fungsi beta, fungsi gamma di video sebelumnya. Untuk yang 3/4 sama 1/4. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah latihan. Ini silakan dicoba. Tidak saya tugaskan karena tugasnya sudah ada. Namun kalau ada pertanyaan silahkan dikomunikasikan via grup WA, via Siakat atau via Elitak, monggo. Karena untuk ini materi video ini kan untuk khusus minggu ke-10. Jadi minggu ke-11 saya melanjutkan ke materi berikutnya, tapi tidak terlalu dalam. Karena minggu ke-12 saya akan adakan evaluasi untuk fungsi gamma dan fungsi beta. Jadi kan perjanjian di awal kita di perkuliahan minggu ke-4, minggu ke-8, minggu ke-12, sama minggu ke-16. Jadi evaluasinya 4 kali memang. Minggu ke-4, minggu ke-8 ETS kemarin, ini minggu ke-9 yang fungsi gamma, ini minggu ke-10, minggu ke-11, kemudian minggu ke-12 sebelum hari raya Idul Fitri atau sebelum cuti Idul Fitri kita evaluasi dulu. Jadi biar lega nanti ketika melaksanakan hari raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Ya. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan dari fungsi beta ini. Jadi sebenarnya kalau fungsi gamma paham, kemarin fungsi beta tinggal melanjutkan pemahamannya. Kecuali belum paham, silakan diulang-ulang videonya. Seperti itu. Oke, saya tunggu pertanyaannya, saya tunggu konfirmasinya, saya tunggu komunikasi mengenai fungsi beta. Kemudian dari saya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.